bukan berarti kita tidak mempunyai kekuatan atau kesempatan bertindak seperti anak kecil yang memegang palu dalam kisah tadi. Dia punya kuasa, dia punya hak, dia punya kesempatan untuk bisa menggunakan palu itu untuk pukul palu di pagar, tapi dia lebih memilih untuk tak pada ayahnya dan menahan diri. Dia sadar bahwa dia masih kecil, dia belum bisa kerja waktu pagar itu dengan palu itu, karena palu itu mungkin berat, palu itu mungkin bisa membahayakan dirinya, akan mungkin bisa jatuh pada dia ke kaki, lalu luka-luka dan lain sebagainya. Demikian juga dengan Daud dalam perikop bacaan kita di pagi ini yang sekitar 1 Samuel 26 ayat 1 sampai ayat 25. Daud sebenarnya punya kesempatan untuk membalas Saul, tetapi ia menahan diri dan emosinya karena ia memilih untuk tunduk kepada Tuhan dan kehendaknya. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita belajar banyak melalui perikop bacaan kita bahwa orang yang dewasa secara rohani sebenarnya adalah orang yang tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh emosi, tetapi mengendalikan diri sebagai wujud dari ketaatannya kepada Tuhan. Inilah yang hendak ditegaskan oleh tema pemberitaan kita di minggu ini, yakni pengendalian diri adalah wujud ketaatan kepada Tuhan. Tentu kita semua juga tahu bahwa pengendalian diri adalah salah satu dari buah-buah roh yang diuraikan dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Dan dalam konteks tema bulan Julian, gereja yang berbuah, gereja yang matang, maka pengendalian diri adalah wujud dari kematangan seseorang yang dalam hal ini adalah kematangan rohani atau kematangan spiritual kita sebagai orang-orang beriman. Dan kisah tentang Daud dan Raja Saul di sini juga yang kita baca, Bapak Ibu, kalau kamu lihat sebelumnya dalam kisah-kisah sebelumnya pernah terjadi juga dalam peristiwa di Engedi di padang gurun dalam pasal 24 dikisahkan. Daud dan Saul juga dalam kedua kisah ini, Saul tidak mengejar Daud untuk membunuhnya. Dan Daud mendapat kesempatan untuk membunuh Saul sampai 2 kali, tetapi Daud tidak melakukannya, baik di pasal 24 ataupun dalam pasal bacaan kita yang baru saja kita baca. Hal ini sebenarnya mau menunjukkan bahwa Daud dia memiliki kematangan rohani, kematangan spiritual yang luar biasa, sehingga dia selalu dapat mengendalikan diri. Dan secara terperinci melalui bacaan kita di dalam kisah 1 Samuel 26 ayat 1 sampai 25 ada 3 hal penting yang hendak dimaknai dan dijelaskan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara dan saya di minggu ini yang berkaitan dengan pengendalian diri. Yang pertama, bahwa pengendalian diri itu adalah buah dari hidup yang takut akan Tuhan. Dikisahkan bahwa ketika Daud dan Abisai mendapati Saul sedang tidur dan terbuka untuk diserang, Abisai melihat itu sebagai peluang untuk membunuh Saul yang telah berlaku jahat kepada Daud, sehingga Daud selalu mengalami penderitaan karena terancam nyawanya. Tetapi pada saat yang sama, Daud dia berkata kepada Abisai, jangan bunuh dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari Tuhan. Ketika Daud berkata demikian, itu bukan karena Daud takut, itu bukan karena Daud lemah, itu bukan karena Daud punya nyali kecil untuk bunuh Saul. Justru sebaliknya, Daud menunjukkan kekuatan dan kematangan rohani spiritualnya sebagai seorang beriman yang takut Tuhan. Dia tahu bahwa firman Allah dalam Keluaran bilang jangan. Ini hendak mengajarkan juga kepada kita sekalian
bahwa pengendalian diri tidak berarti kita lemah, tetapi bahwa kita memilih untuk tetap taat pada Tuhan walaupun ada kesempatan untuk membalas orang yang menyakiti kita. Kenyataan seperti ini pun sering kita alami, di mana kita disakiti oleh orang lain, apakah itu suami, apakah itu istri, apakah itu tetangga, rekan kerja, atasan, bawahan, dan sebagainya. Dalam keadaan seperti ini maka kita mungkin tertekan dan penuh amarah atau bahkan emosi yang memuncak. Apapun masalahnya, apapun situasi dan kondisinya, sadar bahwa kekerasan bahkan pembunuhan itu terjadi justru berawal dari hal-hal kecil, hal-hal yang sepele. Tetapi hal-hal kecil, hal-hal yang sepele itu dapat menjadi kehancuran yang besar disebabkan oleh karena kita tidak mampu menguasai diri atau mengendalikan diri kita. Kemudian banyak berita-berita kasus-kasus terjadi, berita-berita yang dikeluarkan di TV menjadi contoh bagi kita, menjadi pelajaran dan juga pengalaman bagi kita. Saat ini orang sekarang masuk dalam penjara karena hukuman dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita belajar dari tokoh Daud, di mana meskipun dia diperlakukan dengan tidak baik, bahkan dicari untuk dibunuh oleh Saul, tapi ketika ia mendapat peluang untuk membalas, dia tidak melakukannya karena ia dapat mengendalikan dirinya. Dan jelas bahwa ini juga adalah buah dari hidup yang takut akan Tuhan. Karena itu berilah hidup untuk selalu dikendalikan oleh Roh Kudus agar kita terus bertumbuh tidak beriman. Kisah Daud pertama-tama mengajarkan kita semua untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan kita selalu membalas perlakuan jahat yang kita alami dengan kesediaan untuk mengampuni. Yang kedua, dapat kita maknai dari bacaan kita bahwa pengendalian diri itu menyatakan iman kepada keadilan Tuhan. Jika kita membaca ayat 10 dan ayat 11 tadi, Daud tidak bertindak atas dasar emosi, atau Daud tidak bertindak karena mau balas dendam. Ia berkata, demi Tuhan yang hidup, Tuhan sendiri akan membunuh dia. Daud sangat yakin bahwa Tuhan adalah hakim yang adil, dan karena itu Tuhan selalu akan membalas kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Pelajaran juga pada bagian kedua ini bagi kita penting bahwa orang beriman yang dewasa secara rohani tidak akan jatuh ke dalam sikap dan perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan, seperti membalas kejahatan, membalas, suka menyindir, dan lain-lain sebagainya. Sebab orang yang matang secara rohani akan membiarkan Tuhan bertindak. Tuhan yang berhak untuk mengadili setiap orang dengan perbuatannya. Maka pengendalian diri adalah tanda bahwa kita mempercayakan diri kita kepada keadilan Tuhan. Dan yang ketiga, yang dapat kita maknai dari kisah Daud dan Saul ini, bahwa pengendalian diri melahirkan kesaksian yang mengubahkan situasi, mengubahkan hidup kita. Reaksi Saul, Bapak Ibu, kalau diperhatikan dalam bacaan kita, ketika Saul mengetahui bahwa Daud tidak membunuhnya, Daud tidak membunuh Saul, tidak membalas Saul dengan menggunakan kesempatan untuk membunuhnya, melainkan mengampuninya. Di ayat 21 Saul berkata, aku telah berbuat dosa, sesungguhnya aku telah berlaku bodoh dan salah. Jelas sekali bahwa ketaatan Daud kepada Tuhan dan kehendaknya membuat musuhnya Saul sadar dan bertobat. Hal ini menegaskan kepada kita bahwa tindakan kasih dan pengampunan lebih kuat daripada kekerasan dan kejahatan.
Kekerasan yang dibalas dengan kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Menang jadi abu, kalah jadi asap. Bahkan justru bisa menimbulkan kekerasan baru, masalah baru yang lebih besar dan mungkin saja mengancam hidup kita. Tetapi kasih dan pengampunan akan mengubah hati yang keras untuk menjadi lembut dan kembali memberi hidup dituntun dan dikendalikan oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu, pengendalian diri sebagai salah satu dari buah-buah roh menjadi amat penting dimiliki oleh kita sebagai anak-anak Tuhan. Ingatlah, dengan pengendalian diri maka kita terhindar dari melakukan kejahatan dan juga memberi ruang pertobatan dan pembaruan hidup kepada orang yang melakukan kejahatan. Kisah Daud dan Saul memberi warna bagi kita dalam menjalani hidup kita ke depan. Bahwa dengan mengontrol diri, penguasaan diri, pengendalian diri, hidup kita diberkati. Sehingga tidak rugi, justru keuntungan yang akan kita dapati. Itulah sebabnya maka firman Tuhan ini sekali lagi mengajak kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak dan saya agar kita juga terus belajar dari tokoh Daud yang bertumbuh dalam iman sehingga ia memiliki kematangan rohani yang besar yang nampak dalam kehidupannya, yang tidak membalas melainkan mengasihi dan mengampuni Saul, yang juga berdampak pada perubahan hidup Saul yang luar biasa, yaitu pertobatannya. Lewat kisah ini, sekali lagi Bapak Ibu, semua kita diberi kesempatan, diberi ruang untuk bisa menguasai, mengontrol, mengendalikan hidup kita sehingga hidup kita ini bisa terus menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ada kata bisa bilang begini, orang yang hebat bukanlah mereka yang mampu mengendalikan orang lain, tetapi mereka yang mampu mengendalikan diri mereka sendiri. Kata Mario, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin.